Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya dari kelas 12 TP1. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Materi ekosistem. Pertama, komponen ekosistem. Kedua, pola interaksi dan saling ketergantungan di antara komponen biotik. Setiap organisme memerlukan tempat tinggalnya masing-masing. Tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut habitat. Di dalam habitatnya, organisme senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas satuan-satuan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Satuan-satuan makhluk hidup yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme, misalnya seekor jerapah atau seekor tikus. Sedangkan populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Misalnya populasi jerapah, populasi tikus, atau populasi padi. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Misalnya populasi rumput, serangga, dan domba dalam suatu daerah padang rumput membentuk suatu komunitas. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Suatu ekosistem tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik yang utama diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup, organisme yang ada di lingkungan. Berdasarkan peranannya, organisme dibagi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, decomposer. Pertama, produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Misalnya tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Kedua, konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Konsumen pertama atau primer disebut herbivore. Contohnya sapi, kambing, domba, dan belalang. Konsumen kedua yang memakan herbivore atau hewan lain disebut karnivor. Contohnya kucing, anjing, elang, dan ular. Konsumen yang dapat memakan tumbuhan dan hewan disebut omnivor. Contohnya kera atau monyet, orang utan, dan beruang. Organisme pemakan bangkai hewan yang masih utuh disebut scavenger. Misalnya burung pemakan bangkai. Organisme pemakan sisa organisme yang telah mati disebut detritivore. Misalnya cacing tanah, rayap, dan serangga tanah. Beberapa jenis organisme mampu menguraikan sampah organik, seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan anorganik. Organisme ini disebut decomposer. Contohnya adalah bakteri dan jamur saprofit. Pola interaksi. Kedua, pola interaksi organisme melibatkan 2 atau lebih organisme. Jenis, sifat, dan tingkah laku organisme sangat beragam. Oleh karena itu, pola interaksi organisme juga beragam. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling memengaruhi, meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya adalah hewan kambing dan kodok di suatu habitat. Kambing memakan rumput pada siang hari.
sedangkan kodok memakan serangga pada malam hari. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya persaingan antara ulat dan belalang. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa dan mangsa, misalnya antara tikus dan ular, kijang dengan harimau, dan zebra dengan singa. Parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Contohnya antara siput dan tanaman. Mutualisme merupakan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya burung jalak dengan kerbau, manusia dengan bakteri usus, dan bunga dengan hewan penyerbu. Komensalisme merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme penghambat pertumbuhan organisme lain. Misalnya beberapa fungsi menghasilkan zat antibiotik yang menghambat dan membasmi mikroorganisme lainnya. Ketiga, saling ketergantungan di antara komponen biotik. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.